Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama kami di Rafada, Radio Fakultas Dakwah, Radio Pendidikan, Informasi, Hiburan, dan Keislaman, yang pastinya selalu mengudara dari lantai 3 Gedung Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4,5 Kota Banjarmasin. Di edisi kali ini, Senin 18 Juli 2022 atau bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1443 Hijriah, dalam program acara Podcast Mahasiswa bareng Dema Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Dan tema pada kali ini yakni cerita tentang mahasiswa berprestasi bersama host kita Alia Izzet Begovic Anza, dan bersama dua bintang tamu kita yang Masya Allah nih ya. Ada Ahmad Reza Maulana Wardani yang juara 1 lomba MTQ Tilawah Quran. Dan bintang tamu kita yang kedua ada Muhammad Lukman Hakim yang sama-sama nih juara 1 lomba MTQ Tahfiz Quran golongan 10 juz. Masya Allah ya sahabat Rafada, pasti pembahasan kita pada hari ini menarik banget nih ya. Jadi langsung aja deh Hana serahkan sama host kita Alia Izzet Begovic Anza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di 107.7 FM Rafada, Radio Pendidikan, Informasi, Hiburan, dan Keislaman yang berada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, tepatnya di lantai 3 Fakultas Dakwah Ilmu Komunikasi Universitas Islam Antasari, Banjarmasin. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Alia Izzet Begovic Anza, biasa dipanggil Izet. Saya mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam angkatan 2020. Nah, tentunya di setiap Senin di jam sekarang ini kalian bakal ketemu sama kami di Dema Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah Ilmu Komunikasi UIN Antasari, Banjarmasin. Oke nih teman-teman, karena aku udah perkenalan, terus kita bakalan lanjut ngobrol nih santai dengan gue sekitar kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita lanjut kepada iklan yang mau lewat dulu nih. Selamat mendengarkan. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Alia Izzet Begovic Anza, yaitu di Podcast Mas atau Podcast Mahasiswa yang mengusung tema cerita tentang mahasiswa berprestasi. Di mana pada hari ini Podcast Mas kehadiran langsung nih dua sosok mahasiswa yang meraih prestasi baru-baru ini. Oke, langsung saja nih kita lanjut nih. Perkenalan dulu dari Kak Reza. Perkenalkan, nama Ulun Ahmad Reza Maulana Wardani, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah, angkatan 2019. Oke, selanjutnya kepada Kak Lukman untuk memperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Hakim, mahasiswa dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah, angkatan 2021. Oke, dua orang ini akan kita tanyakan. Mereka berdua ini sangat bagus sekali karena mereka meraih prestasi di lomba MTQ. Dan kita langsung saja ke pertanyaan dulu ya. Untuk kepada Kak Reza terlebih dahulu. Apa sih kesibukan yang sedang dijalani sekarang ini nih? Alhamdulillah, yang pertama kesibukan di kampus, Ya. yang kedua sambil mengajar private juga, terus private yang ke rumah, ada juga yang mengajar di Panti Asuhan Sentosa, itu mengajar tilawah, kemudian sambil aktif dalam undangan-undangan dan lomba-lomba tilawah lainnya. Di panti asuhan itu di mana sih letaknya? Panti Asuhan Sentosa itu di Jalan Belitung. Oh, oke.
Selanjutnya nih kepada Kak Lukman nih, apa kesibukan yang sedang dijalani sekarang ini? Kalau saya sekarang itu ya seperti mahasiswa pulang terus selain itu kalau ya liburan saat ini nih saya kerja ikut orang tua magang terus ya mengikuti lomba-lomba itu juga. Oke. Kalau boleh tahu dagangnya sibuk gak sih tiap hari apa kapan gitu? Oh tiap hari, oke oke. Pertanyaan selanjutnya adalah kepada Kak Reza, suka dukanya kuliah semi offline seperti apa? Suka dukanya kuliah semi offline online. Ya, offline. Suka dukanya kuliah semi offline. Yang sekarang Ya sekarang ini. alhamdulillah setelah lama pandemi itu kita jadi ketemu lagi sama kawan-kawan. Ya. Kemudian yang dukanya karena sudah lama online jadi banyak beberapa materi yang mungkin karena online itu kita merasa kurang memahami dalam pelajaran. Jadi kalau disuruh memilih nih, lebih suka yang offline atau online gitu? Kalau ulun pribadi suka yang offline. Offline, oke. Terus kemudian kepada Kak Lukman nih, suka dukanya kuliah semi offline? Ya kalau ya sukanya itu kita bertemu sama teman-teman baru yang asalnya dari semester terdahulu belum bertemu sekarang bisa bertemu. Ya. Kalau ya dukanya yaitu kalau yang online kita tidak bisa fokus untuk memahami suatu pelajaran. Ya. Jadi kalau misalkan dipilih nih, lebih suka yang offline atau yang online? Kalau ya sekarang ya lebih suka offline Iya. Kenapa? karena lebih penjelasannya lebih memahami. So give me money, huh? Money not the hood. So by the side, take cash, I not a bullet. Three squad room, the air, I did my money. Money, not money, more dead. I do the money. Juicy, not money, more dead. I'm a bad bitch. Please you give me money, huh? I'm a bad bitch. Spring back, so got bad bitch. Juicy pocket money, huh? The money. I'm a bad bitch. Please you give me money, huh? I'm a bad bitch. Spring back, so got Oke, tadi karena ada kesalahan sedikit ya, kita akan melanjutkan kembali ke beberapa pertanyaan kepada dua narasumber kita pada hari ini. Kepada Kak Reza terlebih dahulu nih, apakah ada keaktifan di organisasi di instansi internal ataupun eksternal gitu? Untuk yang di kampus itu dulu pernah ikut LPPC. Oh, LPPC. Namun karena kesibukan lomba-lomba jadi kada aktif di LPPC, akhirnya cuma sekedar anggota aja, kada jadi kepengurusan. Terus di LDK dan lain-lain. Kalau dari luarnya alhamdulillah aktif dalam majelis-majelis sholawat yang menghibur pengantin dan lain-lain lah. Oke, bisa sedikit dijelaskan nggak sih LPPC atau di organisasi eksternal itu seperti apa? Apa kegiatannya yang dilakukan di saat itu? Kalau di LPPK dulu itu kita ada kajian tahsin, tahfiznya ada juga, batu ada juga yang tilawahnya. Nah, cuman karena itu berjalannya selama 1 tahun aja, karena untuk keanggotaan yang baru, jadi setelah itu kada lagi. Oke, jadi kayak sedikit mendorong untuk mengikuti perlombaan ya gitu, mendorong. Nah kemudian kepada Kak Lukman nih, apakah ada keaktifan nih di organisasi, di instansi internal ataupun eksternal? Kalau sekarang belum ada. Ya. Sekarang ini tidak ada organisasi ini. Iya, belum mengikuti. Oh belum mengikuti, Iya, belum ya, mengikuti. lebih tepatnya. Iya. Gitu. Oke, selanjutnya nih kepada Kak Lukman ya. Iya. Sejak kapan tertarik sih mengikuti MTQ? Untuk mengikuti MTQ saya mulai dari kelas 4 SD. Sempat SD. Ya, itu memulai dari lomba tartil. Ya dulu seingat saya latihan baru 2 bulan langsung disuruh ikut oleh guru ya. Oh, oke. Untuk melatih mental kata beliau. Ya, jadi karena memang keinginan dari ketika kelas 4 SD gitu. Iya. Lalu mendorong untuk mengikuti perlombaan Iya. gitu.
Oke, kepada Kak Reza, sejak kapan sih tertarik ke ikut MTQ? Kalau ikut MTQ itu pertama kali dari kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Sama itu saat itu juga masih tartil. Nah, bertahap di awalnya juara satu kabupaten, kada dikirim ke provinsi. Tahun berikutnya ikut lagi, masuk ke provinsi. Alhamdulillah masuk harapan. Kemudian tahun berikutnya ikut lagi, bertahap naik-naik terus, juara 3, juara 2 sampai nasional. Sampai nasional, oke, sangat. Eh, lanjutnya, pertanyaan selanjutnya kepada Kak Reza nih. Kira-kira bakal tilawah ini sudah muncul mulai kapan? Kalau tilawah itu dari tartil itu belajar sama guru, itu Sidin mengajarkan lebih ke arah tilawah sebenarnya. Kan tuh banyak pesertanya lebih mengajar tilawah. Jadi mendengar tilawah dulu kayak itu nah. Dari mendengar dulu, cuman karena umur masih cukup di tartil, jadi kalau umpat lombanya tartil aja dulu. Cuman kalau ilmu tilawah itu sudah mulai mengenal. Jadi yang lebih dikenal dulu tilawah dulu gitu deh. Iya, Lebih mengenalnya. Nah, kalau menurut Kak Lukman? Ya sama seperti Kak Reza, itu dari awalnya kita belajar dari guru yang mengajarkan tilawah dulu. Iya, Nah, betul lalu sekali. lalu setelah ikut MTQ melihat umur usia masih masuk di tartil, jadi dimasukkan dulu ke tartil gitu. Oh, oke. Ya, Tadi baru maksudnya bertahap. tartil. Oke, iya. Oke. Selanjutnya kepada Kak Reza dulu ya. Motivasi menjadi tilawah ini dari siapa sih? Atau datang dari sendiri? Yang pertama itu dari keinginan orang tua. Orang tua karena dulu kakak juga pernah gitu ikut tilawah. Nah, jadi mama abah itu membina benar gitu mengaji ini, baik itu dari tajwidnya dulu, kemudian ya tadi mencoba pengalaman ikut lomba tartil. Setelah lomba tartil dapat guru, lalu disitulah yang ibaratnya diasah lagi tilawahnya. Ya, jadi karena dorongan dari orang tua, timbulnya dari diri sendiri yang suka nih mengikuti itu kapan? Oh, dari pertama kan dari diri sendiri dulu, dari orang tua dulu karena terbiasa tadi dan ternyata tilawah itu apa kayak itu banyak keberkahan yang kita dapatkan dari tilawah itu. Yang pertama kan kita dari lomba-lomba itu mengenal daerah-daerah, bisa dibawa tulak, terus hadiahnya dan lain-lain Iya, lah. iya. Kalau menurut Kak Lukman, motivasinya menjadi tilawah dari siapa atau dari diri sendiri gitu? Kalau mengaji ini dari diri sendiri sih. Soalnya kan dari background orang tua kan asal usulnya tuh tahfiz dulu. Nah, dari situ saya ingin belajar tilawah. Lalu setelah saya belajar tilawah nih ikut-ikut lomba, baru saya pindah ke tahfiz lagi. Oh, oke. Pertanyaan selanjutnya ya kepada Kak Lukman nih. Ya. Memang suka menghafal Al-Quran itu sejak kapan? Sejak umur berapa ya? Kelas 5 SD itu sudah ikut Menghafal lomba Al-Quran. tahfiz ya. Oke. Kalau Kak Reza, kapan sih menghafal Al-Quran itu? Kalau Lun lebih ke arah tilawahnya aja, kadang menghafal. Oh, kada menghafal. Kemudian nih kepada Reza dan Lukman nih saya tanyakan ya. Tapi Kak Reza dulu jawabnya. Tantangan terbesar nih selama menjadi tilawah dan tahfiz. Selama menjadi tahfiz nih. Tantangan terbesar itu yang pertama sih apa ya? Maksudnya tuh apa yang menjadi halangan besar mungkin gitu mengikuti tilawah itu. Dari pengalaman ulun karena dulu pernah di sekolah kayak itu kita sering ikut lomba terus, jadi akhirnya tulak-tulak terus, akhirnya banyak ketinggalan pelajaran dan ada beberapa guru yang mungkin kurang mendukung lah tentang itu karena ketinggalan pelajarannya. Jadi banyak yang ketinggalan, cuman tidak menjatuhkan, lebih semangat lagi untuk mengikuti karena ada keberkahannya yang besar untuk begitu. Oke, kepada Kak Reza nih, bagaimana tantangan terbesar nih atau apa hal yang menjadi tertinggal nih selama menjadi
tahfiz? Tantangan terbesar dari tilawah dulu ya. Ya. Kalaunya tilawah itu dulu tantangan terbesarnya itu menjaga makanan. Ya. Soalnya dari menjaga makanan itu ada makanan-makanan yang pantangan bagi orang yang belajar tilawah. Itu bisa merusak suara, bisa batuk. Nah, itu tantangan terbesarnya. Kalau di tahfiz itu lebih banyak lagi Pak, tantangannya. Tidak boleh ria, sombong dengan hafalan, itu mungkin. Bisa dijelaskan sedikit makanan apa sih yang membuat halangan tuh ketika ingin bersuara? Contohnya? Seperti minum es, seperti makan permen atau makan yang berminyak-minyak. Berminyak-minyak juga. Itu mengganggu suara kita Iya. dan kerongkongannya gitu. Iya. Kemudian kepada Kak Reza, pernah gak sih ngerasa capek gitu jadi tilawah? Kan harus belajar terus nih. Jadi tahfiz kan harus menghafal terus. Kalau capek, alhamdulillah kada pernah, karena kalau kita menikmati gitu nah, tilawah itu ternyata rami gitu nah. Itu karena berasal dari hati nurani sendiri gitu. Jadi berjalan dengan baiknya kadada tanpa rasa lelah gitu. Kalau menurut Reza? Kalau menurut saya sendiri untuk menghafal Quran itu alhamdulillah tidak ada rasa capek atau lelah, karena itu sudah kewajiban kita untuk menghafal dan mengulang hafalan. Oke. Jadi kita termotivasi dari kewajiban tersebut. Iya. Oke. Selanjutnya nih kepada Kak Reza, meningkatkan semangat dalam belajar dan menghafal ala kalian itu seperti apa? Untuk kepada Kak Reza terlebih dahulu. Meningkatkan Caranya menghafal, meningkatkan semangat kita ketika untuk melatih kita situ, mengikuti tahfiz, tilawah itu. untuk meningkatkan semangat, yang pertama kita sadar ini adalah, kalau suara itu adalah keberkahan. Jadi kenapa kada kita bersyiarkan Al-Quran, mensyiarkan keahlian kita ini dengan Al-Quran gitu nah. Terus melihat motivasi-motivasi yang sudah pernah juara dan lain-lain. Kalau ke Kak Lukman nih, meningkatkan semangat nih dalam menghafal dan belajar itu seperti apa? Untuk menghafal Quran ya, untuk menghafal Quran itu motivasi supaya kita semangat lagi untuk menghafal Al-Quran itu, yaitu kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan ganjarannya itu luar biasa kalau menghafal Al-Quran. Iya, karena ini sangat bagus sekali untuk kehidupan kita nantinya. Iya. Oke. Ada nggak sih tips menjaga hafalan ketika tampil nih kepada Kak Reza terlebih dahulu? Tilawah maksudnya. Ya, tilawah. Tips Maksudnya nih tilawah salah sebut nih. Tilawah dulu. maksudnya apa tadi pertanyaannya? Bagaimana sih cara mengatasi nih menjaga suara ketika tilawah? Yang pertama, kalau hendak tampil itu kita mungkin sekali dua kali latihan, kemudian lebih banyak mendengarkan. Lebih banyak mendengarkan, karena takutnya kalau banyak latihan malah mulah parau. Jadi menurut Kak versi Reza ini lebih banyak mendengar gitu. Mendengar. Oke, kalau kepada Kak Lukman sih bagaimana versi Kak Lukman? Ya, untuk hafalannya kita harus rajin-rajin memurojaah gitu, mengulang-ulang hafalan supaya semakin kita ulang tuh semakin kuat hafalannya. Oke. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya, biasanya kalau latihan dan menghafal nih, kapan sih yang worth it banget menurut Kak Reza? Latihan tilawah itu yang worth it benar biasanya pagi hari, karena pagi itu kan biasanya suara itu masih agak parau atau apa, jadi kita biasakan mengeluarkan suara kayak itu. Nah, akhirnya bahasanya tuh dari yang sulit dulu kayak itu. Nah, kalau sudah terbiasa sulit, maka ketika suara pit pun akan lebih mudah. Seperti apa sih ketika ingin mengeluarkan suara di pagi hari itu, contohnya versi Kak Reza nih?
Yang pertama, dulu guru pernah mengajarkan itu buka mulut dengan 2 jari dulu, 2 jari. atau 3 jari, benar, mengucap kalimat gitu. Oh, itu kayak teriak kah? Dari nada rendah ke tinggi. Oh, ke tinggi. Iya. Iya. Atau dari tinggi ke rendah. Gitu. Iya. Kemudian ada nggak sih makanan yang menjaga efektivitas kita untuk meningkatkan suara kita gitu? Ada nggak sih makanan gitu? Oh. Jadi kalau ulun meningkatkan suara, mungkin bukan sekedar suara tapi lebih ke tubuh. Itu adalah telur ayam kampung itu dibuat di banyu panas kayak setengah matang, batu dicampurkan madu, diaduk sama beri garam sedikit. Tapi itu beda-beda, setiap kori-kori mungkin beda-beda, ada yang dengan pakai jeruk nipis dan lain-lain. Okay. Kalau Kak Reza nih, kapan sih yang paling worth it banget untuk latihan dan menghafalnya? Ya kalau hafalan Al-Quran biasanya kalau yang menghafal ya, bukan mengulang. Kalau yang menghafal itu sebelum sholat subuh. Jadi kita bangun dulu sebelum sholat subuh itu sekitar jam 3. Itu kita qiyamul lail dulu, baru lanjut kita untuk menghafal Al-Quran. Di situ biasanya waktu-waktu yang sangat mudah menghafal Al-Quran. Nah setelah itu, kalau yang untuk mengulang hafalan itu biasanya di sore hari sama malam hari sebelum tidur. Oke. Gitu. Itu sudah dijadwalkan tuh setiap Sudah dijadwalkan. harinya. Oke, karena ya sudah dijadwalkan. Kemudian untuk waktu melatih suara itu tuh yang paling worth it selanjutnya. Sama seperti Kak Reza tadi di pagi hari biasanya. Pagi hari Iya. juga. Tapi kalau makanannya gimana? Kalau makanan biasanya sih saya minum jahe hangat. jahe. Hangat. Iya. Secangkir. Iya. Oke. Untuk membuka tenggorokan Membuka biasanya. tenggorokan. Oke. Kemudian kepada Kak Reza nih, ada nggak sih sosok yang menginspirasi sehingga kalian mampu berjuang terus hingga sekarang ini? Sosok kalau ulun banyak sih sebenarnya, Banyak. ini banyak. Cuman kita kadang-kadang menyesuaikan karakter suara kita lebih ke arah, mungkin ada yang orang tipe getaran, tipe tinggi, atau tipe lembut suara. Nah, untuk sekarang ulun suka yang beberapa syekh, kemudian Samsuri Firdaus, yang tipenya suara tinggi juga. Suara tinggi. Beliau berasal dari mana? Samsuri Firdaus MTB. Oh, MTB. Kemudian kepada Kak Lukman. Apa tadi pertanyaan? Tadi pertanyaannya sosok yang menginspirasi sehingga kalian mampu berjuang hingga sekarang ini. Kalau sosok inspirasi saya itu dari orang tua. Dari orang tua yang Iya, pertama. orang tua Oke. itu. Karena beliau yang membimbing saya untuk menghafal Al-Quran. Menghafal Ya, Al-Quran. awalnya. Oke. Setelah itu lebih banyak lagi syekh-syekh yang berada di Masjidil Haram itu jadi sosok inspirasi bagi saya untuk menghafal Al-Quran. Biasanya sih Kak Lukman nih mencari di mana di platform mana nih mencari suara itu? Biasanya saya kalau syekh-syekh ya itu di YouTube biasanya, ya live dari Masjidil Haram. Karena lebih efektif Iya. untuk didengar. Iya. Kalau Kak Reza nih dari platform mana biasanya untuk mendengarkan suara itu? Sama itu dari YouTube juga. Dari YouTube juga. Jadi bisa jual pelatihan-pelatihan mungkin. Dari pelatihan juga. Oke. Bisa nggak sih kalian berdua nih contohkan satu ayat aja nih untuk bertilawah gitu kepada Kak Reza mungkin lebih dahulu satu ayat dulu. Apapun yang kalian hafal itu. Bisa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء
عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Masya Allah, subhanallah. Saya tersentuh mendengarkan suara Kak Reza ini. Kemudian kepada Kak Lukman nih bisa satu ayat saja untuk kita sahabat Sarapada untuk mendengarkan satu ayat saja. Ya. Ya mungkin lebih ke tartil Quran ya. Ya, bisa. Tahfiz hafalan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra ya'lamillahu fi qulubikum يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم Sadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah. Itulah suara Kak Lukman. Suaranya sangat bagus dan terdengar jernih ketika didengarkan. Apalagi kami berdua, kita bertiga ini saling bertatapan nih, lebih jelas suaranya gitu. Kemudian nih, sudah habis. Baiklah. Buat kalian yang semua berada di luar sana, setelah kurang lebih 1 jam kami menemani ruang dengar Bu Hantian semua, maka pada kali ini kita akan mendengar nih kedua narasumber kita yang luar biasa ini bisa untuk memberikan closing statement kepada Kak Reza terlebih dahulu nih. Closingnya seperti apa dulu? Untuk Pesan-kesan. Untuk teman-teman di luar sana, teruslah kembangkan karir kalian, prestasi kalian, terkhusus untuk saya pribadi di bidang Al-Quran, karena syiar dakwah Al-Quran itu akan membawakan banyak keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Kepada Kak Lukman nih, kesan dan pesannya. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang di luar sana. Mari kita sama-sama mensyiarkan Al-Quran agar lebih dikenal oleh kepada masyarakat di luar sana, khususnya orang yang mencintai Al-Quran. Semoga kita selalu mendapat keberkahan dari Al-Quran tersebut. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, jadi sebelum itu saya Alia Izet Begovic Anza, salam hangat, dan kepada dua narasumber kita yaitu Kak Reza dan Kak Lukman. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.